Permasalahan terkait harta gonogini antara Gideon Tengker dengan Rita Amelia membuka babak baru. Ya, setelah beberapa kali dilakukan persidangan, perkara yang melibatkan kedua orang tua dari Nagita Slavina itu selalu menimbulkan tensi panas di antara kedua belah pihak. Dan kemarin, sidang perdata mengenai harta gonogini yang dilayangkan Gideon terhadap mantan istrinya itu kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun, proses sidang sempat tersendat lantaran ketidakhadiran Rita Amelia yang kembali mangkir dan hanya diwakili oleh kuasa hukumnya saja. Tak ayal, sikap dari Rita Amelia membuat Gideon merasa kecewa lantaran sempat dijanjikan oleh pihak Rita. Lantas, seperti apa ungkapan kekecewaan Gideon terhadap Rita Amelia? Mengeluarkan dari subjek gugatan. Jadi ketiga, dia kantor Jakarta Selatan ya. Nggak ngerti tadi gimana. Oke Om, kalau untuk sekarang Om berarti tinggalnya di Puncak ya Om? Iya di Puncak, udah pusing nih panas. Itu sama siapa aja Om? Ini ada apa aja Om? Sorry. Itu asetnya ada apa aja Om yang digonogini? Tanya sama Pak Erles aja. Enggak. Gugatan ya, masukin gugatan dan sudah diterima oleh majelis hakim dan tergugat pun dari pihak Rita Amelia Beta, tergugat 1, tergugat 2 BPN Selatan, tergugat 3 BPN Pusat itu ya. Jadi ya puji Tuhan, BPN Pusat sudah mau hadir untuk mengikuti persidangan ini. Agenda selanjutnya itu tanggapan atau jawaban dari mereka pada tanggal 20 Desember nanti. Karena mereka minta penundaan 2 minggu. Oke, kita tunggu aja mereka punya penundaan seperti apa ya. Penundaan itu biasa ya. Waktu yang dipikir yang tepat ya hari ini. Kalau saya berpikir bahwa dari sini sebenarnya sudah pintu masuk untuk mengungkap semua fakta-fakta. Namun di Barreskrim kan kita tahulah punya standar juga di situ SOP ya. Jadi kita bersepakat untuk melengkapi kembali ya. Sidang hari ini Bang? Ya, pembacaan gugatan hari ini. Hasilnya Bang? Ya, hasilnya ya sidang lanjutan nanti dilanjutkan oleh court. Itu aja sih, Mas. Mama Rita nggak datang lagi Bang? Sudah dikuasakan, jadi kayaknya tidak perlu untuk hadir sih. Sudah cukup untuk kami menggantikan Mama Rita di persidangan. Bang, kemarin kan sempat Mama Rita dilaporkan ke Barreskrim, ada omongan nggak sih ke tim lawyer gitu Bang dari Mama Ritanya? Saya nggak tahu, saya belum ada sih. Cuman itu kayaknya perkara lain kayaknya beda. Berbeda dari yang lain. Bentar ya Mas ya, saya mau terus ikut dulu ya. Oke. Sidang. Memanasnya kasus antara Gideon Tengker dengan Rita Amelia memang sudah terjadi sejak awal kasus ini dimulai. Hal itu lantaran Gideon tidak pernah mendapat respon positif dari Rita Amelia yang tidak pernah hadir dari sidang perdana. Bahkan Gideon dan kuasa hukumnya juga sempat membawa kasus ini ke Mabes Polri atas dugaan penggelapan harta bersama. Lantas, benarkah selain Mama Rita, kedua anak kandungnya Nagita dan Caca Tengker juga berpotensi akan terkena sanksi pidana? Dalam waktu dekat kami akan ke Barreskrim. Selain melaporkan itu, kami juga akan melaporkan kembali dugaan adanya surat sakti itu yang dipakai di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menceraikan Om Gideon Tengker. Bagaimana mungkin itu surat bisa berjalan sementara Om Gideon tidak pernah bertemu dengan siapa-siapa dan tidak pernah ada kesepakatan dengan siapa-siapa. Dugaan kuat Rita Amelia Beta, Caca dan Gigi. Caca Tengker dan Gigi Tengker, ketiga orang ini. Jadi Rita Amelia Beta, Caca dan Gigi yang kami akan melaporkan kembali di Barreskrim. Dikala 2 orang anak manusia berkumpul, bertemu, membangun mahligai rumah tangga, dan saat berpisah, sebenarnya itu sampai dengan piring sendok pun dihitung, dibagi berdua. Jadi tidak ada yang salah dengan gugatan kami selama ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan kami hari ini juga datang untuk membuat laporan di Barreskrim tentang adanya dugaan pemalsuan itu. Dari Kompol Iwan menyarankan kita untuk melengkapi lagi ada berkas yang masih kurang, itu aja.
tentu ada dasarnya, pasti ada kan. Nggak mungkin kan kalau api timbul gitu atau ada asap, pasti ada api ya kan, ya itu aja. Sebenarnya sih kalau dari saya sih pintu masuk sudah bisa sebenarnya. Cuman mereka juga kan punya SOP gitu ya. Jadi yang kita harus mengikuti prosedur di sini. Nggak ada perjanjian pranikah. Setahu saya Om ini anak orang punya itu. Dan sampai hari ini anak orang punya karena Om anak dari pendiri dan pemilik dari kampus ASMI yang ada di Jakarta dan yang ada di Manado. Jadi sepertinya menurut Om Gideon itu anak-anak tidak ikut campur. Anak-anak tidak ikut campur. Ya itu ya sebagai insan manusia kita pun sangat kecewa. Kamu tumbuh hadir dari orang tua yang sama, tapi jawaban seperti itu ya kita nggak tahu ya. Saya tidak terlalu mau masuk ke situ karena saat itu saya tidak ada di situ. Hanya menurut cerita Om Gideon seperti itu. Sehingga saya ambil tindakan untuk masukin gugatan. Itu saja ya.